assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Wobabel fans. Ketemu lagi bareng kita Wobabel Speak Up. Kali ini kita bersama salah satu pemudi Bangka Belitung yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah seorang putri pariwisata dan akan mengikuti ajang pariwisata Indonesia. Dan dia adalah Dita. Dita siapa kak namanya? Dita Zulaika. Dita Zulaika. Dita Zulaika, gimana kabarnya Dita? Alhamdulillah baik ya. Kak Farah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik juga. Selain juga calon putri pariwisata Indonesia, Dita juga sekarang jadi seorang mahasiswi masih ya? Iya, masih aktif menjadi seorang mahasiswi. Nah, kesibukan akhir-akhir ini selain mengikuti berbagai proses untuk menjadi putri pariwisata dan juga seorang mahasiswi, apa sih kesibukan Dita sekarang? Kalau sekarang Dita sih coba-coba kerja nih Kak, jadi presenter. Presenter juga? Presenter. Di mana tuh? Di MNC Group. Di MNC Group? iNews. Dita ada program sendiri di sana namanya Nata Bepantun. Nata Bepantun itu iNews Bangka Belitung ya? Iya, Bangka Belitung. Dan di programnya juga memang terfokus untuk pariwisata di Bangka Belitung dan UMKM-nya. Jadi lebih gitu. banyak nata ke tempat-tempat pariwisata tuh? Iya, ke tempat yang memang orang Bangka belum tahu, ada pelaku usaha ekonomi kreatif kayak gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke arah sana. Oh gitu. Oke. Sekarang kita sebelum kita berbicara masalah proses Dita menjadi seorang putri pariwisata, mudah-mudahan terpilih nantinya ya. Amin. Dita sendiri sebenarnya aslinya dari mana? Kalau Dita lahir di Pangkal Pinang. Lahir di Pangkal Pinang. Asli Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih. Iya Kak. Untuk sebenarnya kan ini prosesnya sudah lumayan lama ya. Dita sendiri ini mengikuti ajang putri pariwisata ini baru yang pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Jadi untuk ajang pariwisata, kedutaan kayak gitu, duta-duta, sebenarnya Dita udah beberapa kali ikut. Dimulai dari tahun 2018 Kak. Oh jadi 2018 udah sempat ikut? Jadi pertama Dita tuh memang ikut ajang Duta Wisata Bangka Tengah atau Bujang Dayang yang lebih dikenal. Oh jadi sebelumnya terpilih bukan dari Pangkal Pinang nih? Bukan, karena justru Dita dari memang perwakilan dari Bangka Tengah. Orang tua Dita asalnya dari Bangka Tengah. Oh gitu. Jadi Dita mengikuti dan kerjanya kemarin juga di Bangka Tengah. Sempat kerja di Bangka Tengah. Jadi Dita mengikuti yang Bangka Tengah, alhamdulillah terpilih untuk mewakilkan di provinsi. Di provinsi Dita mendapatkan runner up kemarin di provinsi. Habis dari itu Dita terpilih jadi Putri Pariwisata Nusantara yang mewakili Bangka Belitung ke nasional juga di tahun 2019. Jadi Putri Pariwisata Nasional dengan Putri Pariwisata Indonesia ini dua hal yang berbeda nih ya, bukan dua hal yang sama berbeda. ya? Jadi kalau di Yayasan Eljon Indonesia itu banyak sekali ajang pageantnya Kak. Yang Dita ikuti itu Putri Pariwisata Nusantara dan sekarang Putri Pariwisata Indonesia. Kalau Putri Pariwisata Nusantara itu ada pasangannya, putra-putri. Putra-putri itu ya. Waktu itu Dita mengikuti bareng pasangan Dita, Bagas Soripada. Dan di nasional alhamdulillah kami mendapatkan posisi di top 8 besar. Oh, waktu itu? Waktu itu di nasional. Kalau pasangan saya putranya kemarin dapat runner up juga. Top runner up juga. Tapi kalau untuk putri pariwisata dia ada nggak untuk putra pariwisatanya atau nggak ada? Kalau untuk putranya cuma ada di P3N aja Kak yang di Nusantara. Nusantara aja. Oh gitu. Oke. Sebenarnya untuk menjadi seorang putri pariwisata itu kan pasti ada beberapa kriteria yang harus dimiliki ya. Nah, menurut Dita nih untuk menjadi seorang putri pariwisata apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seorang putri pariwisata gitu? Kalau misalkan dari Yayasan Eljon Indonesia-nya mereka tuh ada kayak kriteria dari charming, smart, and hospitable. Jadi itu kalau dari Eljonnya sendiri Kak ya. Tapi kalau dari Dita pribadi untuk sekedar kasih pendapat aja untuk teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau ikut ajang-ajang duta wisata ya. Teman-teman di rumah juga adik-adik di rumah pengen punya niat buat menjadi pariwisata ke depan ya, putri pariwisata ke depan. Nah, itu tadi tiga hal ya yang harus dimiliki oleh seorang
Putri Pariwisata. Oke. Nah, ini kan tadi sedikit dijelaskan nih bagaimana proses sampai akhirnya Dita bisa mewakili Bangka Belitung untuk mengikuti ajang nasional nih. Mengalahkan berapa banyak orang ketika itu sampai akhirnya Dita terpilih gitu. Jadi Putri Pariwisata Bangka Belitung gitu Kak ya. Sampai akhirnya terpilih untuk ke ke tingkat nasional gitu. Jadi untuk tahun 2021 ini memang Yayasan Eljon Pangkal Pinang dan Dinas Pariwisata Bangka Belitung itu tidak mengadakan acara offline seperti biasanya. Karena kan biasanya ini agenda tahunan dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ya, kalau Dinas tingkat provinsi Dinas Pariwisata ya. Itu memang setiap tahunnya ada offline-nya di Parai acaranya, tapi terkendala COVID akhirnya ditiadakan untuk offline-nya, tapi tetap melangsungkan acara online secara virtual. Oh, jadi pemilihan Putri Pariwisata untuk tingkat Bangka Belitungnya kemarin juga digelar secara virtual. Iya, jadi Dita memang langsung wawancara di Jakarta, ada audisi terbukanya di sana. Semua perwakilan dari setiap kabupaten itu ke Jakarta. Enggak ke Jakarta sih Kak, cuman virtual online aja kita melalui Zoom diwawancara di sana. Terpilihlah Dita sebagai wakil dari Bangka Belitung, dari Kota Pangkal Pinang. Ini sekarang dari Kota Pangkal Pinang? Iya, dari Kota Pangkal Pinang. Bukan dari Bangka Tengah lagi? Oh gitu. Nah, tadi kan Dita bilang untuk proses di tingkat provinsinya itu virtual. Kalau untuk tingkat nasionalnya nih, apakah masih menggunakan virtual atau langsung ke sana gitu? Jadi untuk sekarang Kementerian Pariwisata Indonesia dan juga Yayasan Eljon Indonesia memang sangat bekerja sama untuk bagaimana caranya kita melawan pandemi COVID-19 dengan salah satunya mengadakan acara virtual ini Kak. Jadi memang acara Putri Pariwisata Indonesia pun masih virtual karena terkendala dari PPKM. Akhirnya kami semuanya virtual, sampai grand final pun nanti virtual di Eljon TV. Itu sampai selesai ya? Iya, sampai atau selesai. Atau mungkin nanti ada di grand finalnya yang terpilih dari beberapa provinsi, misalnya 5 besar atau 10 besar, sampai akhirnya difinalkan di tadi Dita kan sempat cerita juga bahwa pelaksanaannya sebenarnya ada di NTT. Seharusnya kan di NTT ya, di NTT. Tapi karena kendala pandemi akhirnya digelar secara virtual. Nah, yang ingin kakak tanyakan, kalau misalnya sudah proses tahapnya sudah sampai ke 5 besar atau 10 besar, ada kemungkinan nggak untuk dilaksanakan di luar virtual gitu? Jadi kalau misalkan sudah terpilih nih Kak top 10 atau top 5 besar, biasanya top 5 besar itu akan ada lagi titel putri-putrinya. Yang juara satunya nanti akan ke ajang Miss Tourism World yang ada di Malaysia, dan juara runner up 1 sampai ke 5-nya itu biasanya akan mengikuti ajang internasional lain juga. Karena mereka juga nanti kan kalau dapat 5 besar itu ada titelnya. Entah Putri Kopi Indonesia misalnya kayak gitu. Karena Yayasan Eljon Indonesia ini banyak Kak. Jadi setiap putri itu nanti megang beberapa lisensi gitu. Iya, kayak gitu. Jadi dia satu putri tidak mencakup semuanya. Iya, benar. Jadi memang dibagi-bagi tugasnya gitu. Ada yang putri kulineri, jadi khusus untuk mengangkat kuliner yang ada di Indonesia. Ada putri kopi. Jadi memang khusus untuk mengangkat kopi-kopi yang ada di Indonesia. Tapi kalau pemenang juara satunya Putri Pariwisata Indonesianya itu nanti yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk keliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk mempromosikan pariwisata Indonesianya yang lebih general. Tadi kan Dita bilang kalau misalnya sudah selesai dari pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, untuk kancah internasionalnya ada Miss Tourism World. Perbedaannya dengan Miss yang lain kan ada Miss Universe, ada lain sebagainya. Miss Internasional. Miss Internasional itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang nggak tahu kan, karena mungkin ya orang taunya cuma putri gitu aja kan, Putri Indonesia atau apa segala macam. Nah, menurut Dita sendiri perbedaannya apa sih? Orang-orang juga bingung Bang ya, karena kebanyakan putri setiap Dita ini Putri Pariwisata apa sih tugasnya kayak gitu kan. Benar, bisa juga Dita sampaikan ke teman-teman di rumah. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang Putri Pariwisata?
selain mempromosikan pariwisata yang ada di daerahnya. Ya. Jadi memang ajang Miss Tourism World itu yang akan dilaksanakan kalau misalkan ada pemenangnya nih Putri Pariwisata Indonesia, itu mereka mendapatkan sebuah platform besar media untuk publikasi pariwisata yang ada di negara mereka sendiri kayak gitu. Jadi memang di sana nanti dilombakan seluruh dunia memperlombakan pariwisata apa sih yang ada di negaranya masing-masing untuk dipromosikan kayak gitu. Jadi lebih kayak kalau Miss Tourism World tuh wadah pariwisata memang Kak. Jadi isu fokusnya pariwisata di dunia. Kalau misalkan Miss Universe kan lebih umumnya Kak. Lebih umum ya. Jadi setiap organisasi itu memang ada advokasinya masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan Miss Universe lebih ke kegiatan sosial di sisi anak-anak misalnya kayak gitu. Kalau di Miss Tourism World lebih ke tourism pariwisata. Lebih ke tourism pariwisatanya ya. Memang kerjanya pariwisata terus Kak. Jadi kerjanya sebenarnya travel aja gitu ya. Jalan-jalan aja gitu ya. Jalan-jalan sambil kerja sambil. Jadi sebenarnya sambil menyelam minum air juga. Nah, tentu kan ketika Dita mengikuti ajang Putri Indonesia kan ada isu-isu daerah yang mungkin bakal Dita bawa nih nanti ketika mengikuti ajang Putri Pariwisata. Isu apa yang bakal Dita bawa nanti untuk disampaikan kepada Dewan Juri? Ya, benar. Selain pariwisata nih, misalnya pariwisata kan di kita kan pariwisata bukan hanya ada pantai-pantai aja kan. Sekarang juga di Belitung itu sudah ada desa pariwisata juga, kalau nggak salah namanya Desa Terong, benar. Nah, yang bakal Dita bawa isu apa? Jadi sejalan juga dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, di mana cara Indonesia melawan pandemi ini dengan salah satunya cleanliness, safety, healthy, dan environmental sustaining. Ya. Jadi gimana caranya Bangka Belitung ini akan mengikuti itu juga Kak. Jadi lebih ke sustaining tourism. Dan juga Bangka Belitung sekarang seperti kakak bilang tadi lagi mengembangkan desa-desa wisata. Benar. Jadi sekarang memang isunya yang lagi diangkat desa wisata Kak ya. Apalagi salah satunya Desa Terong yang kakak sebutkan menjadi salah satu 100 desa top desa wisata di Indonesia itu. Jadi memang banyak sekarang Kementerian Pariwisata ada top-topnya nih. Dan alhamdulillahnya Bangka Belitung melalui Desa Terong sebenarnya ada banyak desa wisata juga yang ada di Bangka Belitung ya? Ada di kita. Selain Desa Terong sebenarnya ada desa apa lagi sih? Ada Desa Tukak Serdang. Desa Tukak. Oh, di Tukak Sadai itu ya? Tukak Sadai, sorry. Desa Tukak Sadai, ada Desa Dusun Perlang kayak gitu, Desa Perlang. Jadi banyak sekali sebenarnya desa wisata, cuman yang kemarin masuk top 100-nya itu Desa Terong. Top Desa Kreatif Terong. Untuk di tingkat desa nasional. Wisata. Dan juga kita kan lagi alhamdulillahnya Kak dapat salah satu UNESCO Geosite yang ada di Belitung. Nah, benar. Jadi itu emang di Belitung itu menjadi nilai tertinggi di seluruh Indonesia dan di dunia menjadi top untuk UNESCO Geosite. Iya, luar biasa. Menurut Qatar juga karena kita juga baru dapat UNESCO di bidang geosite ya. Ini juga bisa menjadi nilai tambah untuk Dita jual nanti ketika di ajang nasional gitu. Benar. Iya. Nah, sampai akhirnya Dita memutuskan untuk mengikuti ajang pariwisata ini, pariwisata Putri Pariwisata, apa sih yang membuat semangat Dita itu sampai akhirnya sebenarnya kalau kata anak muda sekarang gue harus berani nih. Apa sih yang bikin Dita tuh semangat banget gitu? Karena yang pertama Dita kan udah fokus di dunia pariwisata itu dari 2018. 2018 Iya, tuh ya, 2018. ketika ngikutin pariwisata Nusantara Bujang Dayang, itu. yang Bujang Dayang, Putri Pariwisata Nusantara sampai akhirnya di Putri Pariwisata Indonesia. Itu Dita masih gemesnya. Bangka Belitung kan banyak banget nih spot indah, apalagi kuliner dan juga budaya kita nggak kalah sama yang ada di luar sana. Tapi kenapa Bangka Belitung masih pariwisatanya stuck Kak di situ-situ aja? Apalagi yang sangat disayangkannya dulu Bangka Belitung masuk top 10 Bali baru. Benar, Belitung ya. Di Belitung, Tanjung Kelayang itu masuk top 10 Bali baru, tapi sekarang 10 Bali baru sudah dikecilkan menjadi 5 prioritas. 5 prioritas dan Bangka Belitung nggak masuk. Bangka Belitung nggak masuk sama sekali. Itu sangat disayangkan ya. Karena kalau kita ngebayangin
Bangka Belitung tanpa pariwisata gimana sih rasanya Kak ya? Betul. Jadi Dita maunya masyarakat nih mulai dari sekarang sadar wisata bahwa ini salah satu sektor yang sangat penting loh untuk perekonomian yang ada di Bangka Belitung. Sebenarnya Bangka Belitung tidak hanya bisa fokus di pertambangan aja Kak ya. Masih banyak hal yang sustaining tadi, berkelanjutan. Seperti salah satunya pariwisata ini. Karena pariwisata ini kan salah satu investasi yang ya. nggak bakalan habis Kak ya. Sebagai representatif ya dari Bangka Belitung. Kita kan melihat di Bangka Belitung ini kan objek wisatanya banyak. Juga kita melihat masyarakat kita di Bangka Belitung belum sadar akan wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk menjaga objek wisatanya masih kurang. Menurut Dita nih, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat ini bisa menjaga objek wisata yang ada di Bangka Belitung? Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang tercatat itu kurang lebih 3.000 pulau yang belum dikasih nama di Bangka Belitung, di Bangka Belitung, dan itu belum disentuh manusia sama sekali Bang. Berarti itu menjadi salah satu contoh nyata Bang bahwa Bangka Belitung ini banyak sekali loh yang belum kita explore kayak gitu. Belum dijamah sama sekali iya. Itu menjadi salah satu motivasi kita juga bagaimana caranya kita harus semangat banget untuk pariwisatanya dan menjadi sadar akan pariwisata tadi. Jadi gimana caranya untuk menjadi sadar wisata itu pertama dari diri sendiri, bagaimana kita peka terhadap lingkungan dan pariwisata bahwa ini sektor yang sangat penting untuk kita bersama. Dan juga kalau di pariwisata itu ada 7 pilar Bang. 7 pilar ya? Sabta Pesona namanya. Sabta Pesona namanya. Nah iya. Mungkin teman-teman di rumah juga masih belum paham nih Sabta Pesona itu apa aja sih gitu, dan kenapa harus ada yang namanya Sabta Pesona. Ini juga harus menjadi pembelajaran teman-teman di rumah agar lebih sadar lagi untuk menjaga objek wisata kita. Nah 7 Sabta Pesona ini apa aja nih? Jadi kalau 7 Sabta Pesona itu ada aman, bersih, tertib, indah, sejuk, ramah, dan kenangan. Yang terakhir kenangan ya? Kenangan. Jadi memang paling penting kayaknya kenangan itu Kak ya. Karena kenapa? Kalau orang datang ke Bangka, kalau memori mereka itu udah buruk, udah dipastikan mereka nggak bakalan lagi datang ke Bangka. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting yang harus disadari oleh masyarakat Babel. Bagaimana kita membuat para wisatawan luar itu menjadi aman. Aman tadi pasti mereka akan nyaman datang ke Bangka Belitung dan juga tertib, masyarakatnya ramah sama wisatawan luar. Itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting sekali untuk pariwisata yang ada di Bangka Belitung Bang ya. Jadi itu juga salah satu motivasi Dita mengikuti ajang-ajang putri. Akhirnya Dita membuat kegiatan sosial yang namanya taksi keliling. Oh, jadi Dita juga selain sekarang fokus untuk ikut menjadi putri pariwisata ini juga aktif di berbagai kegiatan ya? Iya. Jadi Dita ada kegiatan sosial yang memang di bidang tourism dan sex education Bang. Sex education, untuk sekolah-sekolah. Oke. Nah biasanya yang disampaikan, kebetulan kan saya juga tenaga kesehatan nih teman-teman. Biasanya sex education apa sih yang disampaikan ke teman-teman yang masih SMA di rumah nih? Jadi emang itu itu kita kerjasama lagi Kak sama ada organisasinya. Organisasi lagi? Organisasi lain itu MIA BISE. Jadi Millennial Aktif Aksi dan Education. Jadi memang mereka fokusnya di feminim dan kegiatan sosial seperti ke sekolah-sekolah, ke SD, ke SMP, SMA untuk menjelaskan apa sih sex education itu, karena kalau kita bicara tentang sex education itu sangat tabu ya. Benar. Apalagi orang tua zaman sekarang itu mikirnya hal yang nggak perlu lah tuh dikasih tahu ke anak-anak. Padahal itu hal yang sangat penting. Seharusnya yang mengajarkan sex education di awal itu adalah keluarga sendiri. Di situ juga di organisasi kita mempunyai anggota-anggota yang memang punya trauma sendiri Kak. Jadi mereka mungkin karena punya trauma sendiri akhirnya termotivasi untuk milenial di Bangka Belitung agar berani untuk speak up. Apa sih batasan antara sex education tadi untuk diri mereka sendiri kayak gitu kan? Iya benar. Sekarang kita ngelihat juga di Bangka Belitung sendiri kan anak-anak mudanya, teman-teman muda di rumah juga kadang-kadang nggak ngerti akan sex education. Iya. Kadang mereka tidak ngerti juga seks bebas itu seperti apa. Benar.
dan cara penularan penyakit menular itu seperti apa. Saya rasa saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dita bahwa sex education itu sangat penting disampaikan ke teman-teman yang masih belum paham. Benar juga bahwa sex education itu sebenarnya harusnya dimulai dari keluarga, dari orang-orang terdekat gitu ya. Karena kan kalau misalkan sex education kalau tidak dilaksanakan itu akan terjadi pernikahan dini, Kak. Betul. Kalau dan tidak di ada Bangka Belitung banyak banget pernikahan dini ya. Dan itu juga pasti berpengaruh dengan perekonomian yang ada di Bangka Belitung. Akan banyak pengangguran dan banyak keluarga yang tidak berencana. Akhirnya timbul janda-janda baru. Ya benar. Ya. Karena angka perceraian di Bangka Belitung itu masih cukup tinggi sekarang. Kalau menurut data terakhir, Bangka Belitung itu masih masuk 10 besar dengan angka perceraian tertinggi dengan jumlah janda terbanyak juga di Bangka Belitung gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sepakat benar dengan apa yang Dita sampaikan bahwa sex education itu juga harus benar-benar disampaikan oleh orang-orang terdekat terutama keluarga. Kalau bisa sudah ada ekstrakurikulernya di sekolah, Kak ya. Benar, untuk guru-guru. Sepakat. Jadi menurut Dita mungkin juga ada pesan-pesan untuk keluarga di rumah, untuk penonton di rumah, bagaimana sih caranya menyampaikan ke anak biar itu menjadi sesuatu yang tidak tabu. Oh iya benar. Karena kadang-kadang kan orang tua itu merasa malu ketika ingin menyampaikan tentang seks kepada anaknya gitu ya. Sehingga anaknya juga malu bertanya karena nggak pernah diajarkan dan nggak pernah ada omongan bang ya di keluarga kayak gitu. Akhirnya bingung. Gitulah. Nah, coba Dita berikan saran nih untuk keluarga di rumah yang mungkin anaknya sudah mulai beranjak dewasa dan juga mungkin sudah mulai bisa keluar nongkrong dengan lawan jenis gitu kan. Sekarang kan yang kita takutkan ketika anak-anak ini keluar dengan yang berlainan jenis nih. Kita juga nggak tahu karena di Bangka Belitung sendiri kadang-kadang orang tua juga tidak begitu setiap hari memperhatikan anaknya gimana kan. Nah, ada nggak pesan khusus untuk penonton di rumah nih untuk bisa bagaimana sih caranya agar tidak malu untuk menyampaikan edukasi tentang seks? Kalau Dita sendiri sih tidak berbicara untuk menggurui orang tua, tapi Dita berbicara sebagai anak bang ya, sebagai karena Dita juga di rumah merasakan hal yang sama nih, orang tua Dita juga masih tabu kalau bicara sex education. Jadi untuk orang tua di rumah sebenarnya hal-hal yang seperti ini jangan dijadikan alasan untuk malu berbicara kepada anak-anak di rumah, karena ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita dan masa depan anak muda-mudi yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan malu deh, jadi kayak ngobrol santai aja bang, gitu ya. enjoy. Jadi apa sih sex education itu, apa sih yang harus dilakukan, apa sih batasannya antara perempuan dan laki-laki, daripada harus searching di Google. Iya bener, searching sendiri kan, karena di Google kalau kita nggak bisa milah-milih itu bisa salah pilih bang. Betul, ya bener. Dari yang awalnya mau belajar tentang sex education bisa jadi menyimpang kayak gitu. Jadi lebih baik kita sendiri aja sebagai orang tua yang ngasih tahu ke anak mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kita mungkin balik lagi ke proses Dita menjadi seorang putri pariwisata nih. Ada nggak sih sesuatu yang sekarang kan capaian yang Dita dapat kan mungkin sudah banyak. Apa sih keinginan Dita yang belum Dita dapat nih sampai sekarang nih? Pasti kan ada mimpi-mimpi nih, mimpi-mimpinya juga pasti ya lumayan tinggi lah. Biasanya anak muda kan gitu tuh semangatnya pol nih. Apa sih keinginan paling banget paling ini apa? Udah mentoknya lah gitu bang. Gitu. Apa sih yang ingin Dita capai gitu untuk membahagiakan orang tua pastinya. Pastinya. Kalau Dita sih mulai kenapa mau ikut ajang pageant ini sebenarnya ada alasan bang. Jadi memang concern di pariwisata, di kebudayaan dan lain-lain itu karena memang Dita cita-citanya ingin membuka butik. Jadi butik Dita mau jadi fashion designer, juga di Jakarta nantinya akan kursus fashion designer. Dan Dita maunya semua kain-kainnya berasal dari batik asal daerah Bangka Belitung gitu. Jadi Dita dari dulu memang mau jadi fashion designer, tapi khusus kain wastra.
Kain wastra itu kain Nusantara Indonesia dan khususnya Bangka Belitung. Khususnya Bangka Belitung ya. Tetap harus mengutamakan budaya Bangka Belitung ya. Tetap Bangka Belitung. Ini luar biasa sekali Dita nih. Jadi teman-teman di rumah juga, adik-adik di rumah juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Kak Dita ini. Bagaimana semangat dia untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk orang banyak dan juga untuk daerahnya gitu. Nah teman-teman juga harus punya motivasi itu di rumah. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini kan prosesnya sudah berapa lama sebenarnya yang kita jalanin untuk ke tahap sekarang mengikuti Putri Pariwisata Indonesia? Yang Indonesianya. Itu udah hampir 1 bulan ya Kak. Udah hampir 1 bulan. Jadi memang Putri Pariwisata Indonesia ini ada banyak kegiatannya, mulai dari mengumpulkan video tourism, ada juga perlombaan nasional kostum. Jadi nasional kostum tuh apa yang ada di Bangka Belitung, budaya, legenda atau makanan atau apapun itu dijadikan kostum gitu Kak. Itu menarik nih. Tadi kan Dita bilang kostum nih. Kostum apa yang bakal nanti Dita bawa ke nasional. Putri nasional nih, Putri Pariwisata Nasionalnya. Jadi Dita memang mencari banget legenda yang ada di Bangka Belitung ya. Kemarin sempet tanya-tanya ke budayawan, sampai ke sanggar-sanggar seni. Ada beberapa pilihan legenda itu ada Putri Burung Siau, ada Putri Pinang Gading, sama Putri Mayang yang ada di Mentok. Dari ketiga itu Dita akhirnya memutuskan memilih Putri Pinang Gading. Pinang Gading ini dari mana? Dari Belitung. Oh, dari Belitung. Itu asal mula dari Kecamatan Membalong. Oh iya. Jadi memang Dita maunya legenda yang jarang terekspos di Bangka Belitung, karena banyak orang Bangka nggak tahu legenda sendiri, Bang. Sangat disayangkan ya. Betul. Sedangkan legenda itu salah satu daya tarik wisatawan loh. Jadi kalau misalkan Dita nih keluar Bangka atau ketemu orang-orang luar Bangka Belitung, pasti Dita selalu awal bilang legenda yang ada di Bangka Belitung biar mereka tertarik. Tentu kan juga yang Dita bawa ini kan punya cerita-cerita tersendiri gitu cerita kan. Kenapa asal Kecamatan Membalong, kenapa bisa ada Putri Burung Siau misalkan gitu, kenapa Putri Pinang Gading. Itu kan sejarah kan salah satu pembelajaran juga untuk kita di masa sekarang Bang. Betul. Luar biasa sekali sih sebenarnya. Memang hal-hal seperti ini harus benar-benar disampaikan juga ke luar Bangka Belitung dan juga untuk masyarakat Bangka Belitung, karena benar apa yang Dita sampaikan tadi, di Bangka Belitung sendiri saja masih banyak masyarakat yang tidak tahu cerita-cerita legenda tentang Bangka Belitung, tentang perjuangan-perjuangan Bangka Belitung gitu kan, sejarah-sejarahnya dan tentang juga Bangka Belitung. Dita juga kan semua baju-baju rancangan yang Dita bawakan ke nasional itu semua Dita dedikasikan untuk Bangka Belitung dan untuk masyarakat Bangka Belitung juga. Jadi memang Dita cari ilustrator yang jarang orang Bangka tahu kalau dia asal Bangka Belitung, tetapi dia udah go internasional Kak. Malah kayak gitu, di internasional dia udah ada nama, di Bangka Belitung jarang yang tahu. Justru malah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu Dita kerja sama Kak Parabis. Dia juga salah satu ilustrator Putri Pinang Gadingnya. Direalisasikan sama Kak Sandi Pici. Itu yang membuat headpiece aksesorisnya dan gaunnya dari Dendi Management. Itu alhamdulillah luar biasa, sesuai banget dengan ekspektasi Dita. Saya sempat lihat sih, kan ada Dita share di Instagram ya, kalau salah ya. Bagus banget tuh, luar biasa banget. Itu karya anak Bangka semua Kak. Itu semuanya tuh karya anak Bangka. Luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Dita juga bingung, ternyata di Bangka ini banyak banget loh. Sebenarnya di Bangka Belitung nggak kekurangan orang-orang kreatif. Iya bener banget Kak, nggak kekurangan. Dan cukup banyak banget sebenarnya di Bangka Belitung orang-orang kreatif, anak-anak muda kreatif yang bisa menciptakan sesuatu gitu kan. Kurang blow up aja mungkin Kak ya. Betul. Karena di sini juga masyarakat kita juga mungkin kurang begitu appreciate ya dengan hal-hal seperti itu. Oke. Tadi kan sudah berbicara tentang proses bagaimana Dita akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang putri pariwisata. Sekarang kita bicara tentang support nih, support dari orang tua terhadap Dita dan juga support dari pemerintah daerah kita sendiri terhadap
Dita yang nantinya akan mewakili Bangka Belitung ke ajang nasional? Seperti apa sih? Kalau orang tua Dita sendiri di rumah, keluarga itu pasti sangat support sekali Bang ya, alhamdulillah. Dari tahun 2018 Dita ikut ajang-ajang kayak gini benar-benar 100% support. Karena salah satu yang ngajarin Dita untuk fokus di pariwisata juga orang tua Bang. Justru orang tua tuh yang ngasih iya. semangat banget gitu ya. Karena orang tua di rumah juga mereka tuh dari dulu sering cari-cari pantai yang nggak ada nama dan akhirnya membantu masyarakat di situ Gitu-gitu. untuk membuka jalan, bikin musola dan Itu orang tua udah nama. melakukan itu tuh dari Iya, dari dulu. Jadi Dita tuh termotivasi ternyata. dulu. Oh, jadi salah satu motivasi Dita untuk menjadi putri pariwisata Iya. melihat kegiatan orang Kegiatan tua. orang tua. Oke. Jadi kami memang sudah diajarkan sejak kecil itu pariwisata tuh hal yang penting kayak gitu. Jadi akhirnya Dita terjunlah ke dunia pariwisata dan juga dukungan dari dinas, dari Ibu Melati Erzaldi, Bapak Gubernur, Bapak Erzaldi juga luar biasa support sekali. Dita sudah audiensi bersama beliau, diberikan materi, diberikan doa dan dukungan. Wah, Terima luar kasih biasa banyak sekali ya. kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Olahraga Bangka Belitung, Bapak Soeharto. Bapak Soeharto juga sangat dukung sekali Bang, luar biasa. Sangat mendukung banget ya. Iya, Dita juga nanti akan diajak untuk berkolaborasi bersama Dinas Pariwisata di bagian bagaimana mempromosikan pariwisata ke depannya kayak gitu. Wah, jadi selesai putri pariwisata udah ada pekerjaan menunggu ya. Wah, luar biasa banget nih. Juga ada pihak-pihak sponsor Bang, mulai dari Dendi Manajemen, dari The Mary Skincare, dari MUA-nya Heldawati Rias Keca, terus juga Ryan MUA, ada juga Kak Parabis tadi, Kak Sandi Vici, ada Bandung Foto Studio, ada Jagen Kreatif juga yang luar biasa support banget sama Dita. Ada juga banyak lagi yang maaf kalau misalkan Dita lupa Nggak kasih sebut tahu, satu-satu. nggak bisa sebut. Dan juga ada Hotel Santika. Hotel Santika juga jadi salah satu Terima yang kasih banyak. mensupport Dita untuk menjadi seorang putri pariwisata Iya, ya. Luar biasa banget ya luar Hotel biasa. Santika nih. Luar biasa. Nanti Dita grand finalnya di Hotel Santika Kak. Oh, gitu. Iya, karena acaranya virtual melalui Zoom dan tayangnya di Eljon TV, jadi Dita mendapatkan support dari Santika Wah, Hotel. luar biasa banget ya. Luar biasa. Tentu juga ini menjadi semangat buat Dita untuk bisa lebih semangat lagi nih Iya. untuk bisa memenangkan putri pariwisata Indonesia Amin. gitu ya. Oke, ini kan udah banyak juga yang kita obrolin tentang keseharian Dita, tentang proses bagaimana Dita akhirnya mengikuti ajang pariwisata Indonesia, dan juga bagaimana semangat dia dan support orang-orang yang terdekatnya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi untuk teman-teman di rumah, untuk adik-adik di rumah yang nantinya bakal mengikuti putri apapun itu, putri pariwisata atau putri yang lainnya. Ada putri-putri apa lagi sih? Banyak Putri Banyak Indonesia. kan ya? Putri Indonesia. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Dita menjadi motivasi, semangat buat teman-teman di rumah, buat belajar lebih tahu lagi bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang putri pariwisata. Benar, Bang. Kita closing statement karena kita udah hampir 1 jam. Oh, nggak Nggak kerasa berasa Bang. banget ya. Udah 5 menit lagi udah 1 jam nih kita. Harapan Dita untuk pertama tentu untuk diri pribadi sendiri. Kemudian juga harapan Dita untuk pariwisata Bangka Belitung ke depan, harapan Dita untuk pariwisata Indonesia ke depan, dan tentunya kasih semangat untuk teman-teman di rumah agar bagaimana bisa menjadi seseorang yang punya semangat tinggi. Silakan Dita. Terima kasih Bang. Jadi untuk pertama harapan untuk Dita Bang ya. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang di sekitar, untuk keluarga, yang pasti teman-teman, sahabat, dan juga masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Karena Dita ngerasa Bang ikut Putri Pariwisata Indonesia, Dita bukan membawa pribadi lagi, tapi di belakang Dita sudah banyak Ada sekali tanggung masyarakat, jawab besar tanggung nih jawab besar yang Dita pikul sekarang ini, gitu ya. membawa nama provinsi kita tercinta, Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Dita diberikan kelancaran, kesehatan untuk bisa mempresentasikan Bangka Belitung dengan baik nantinya di tanggal 27 September
di Eljon TV, karena itu malam puncaknya bang, malam grand finalnya, penentuan apakah Dita masuk atau enggak di top 5 dan menjadi pemenang atau enggak. Tanggal 27 ini penentuannya untuk masuk. Iya, untuk menjadi pemenang. Ya? Jadi apapun hasilnya nanti Dita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berikan yang terbaik untuk Bubble. Jadi apapun hasilnya itulah rezeki Dita yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan juga teman-teman di rumah, penonton di rumah juga ikut mendoakan agar Dita terpilih. Amin. Bukan hanya masuk menjadi 5 besar, tapi menjadi pemenang ya. Amin. Jadi ya Allah. pemenang Putri Pariwisata Indonesia. Karena 40 orang yang mengaminkan bisa jadi terrealisasikan kan bang? Bisa. Dan mungkin mudah-mudahan ini yang mengaminkan lebih dari 40 orang ya. Amin ya Allah, harus lebih bang ya. Dan juga harapannya untuk Bangka Belitung, semoga Bangka Belitung bisa lebih maju lagi pariwisatanya, ekonominya, dan yang lain-lainnya. Semoga kita semakin sadar bahwa kita sudah berada di tanah surga bang ya. Betul. Jadi tinggal kita sebagai sumber daya manusianya bagaimana kita mengelola apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk Indonesia, semoga pandemi ini cepat berakhir. Di seluruh dunia lah, bukan cuma di Indonesia bang ya, semoga cepat berakhir jadi kita bisa bebas beraktivitas seperti biasa bang ya, membuka lapangan pekerjaan yang baru dan yang lain-lain seperti kayak gitu. Dan juga semangat motivasi Dita untuk teman-teman yang ada di rumah. Dita mau sedikit curhat nih, aduh. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalkan bisa dibilang bang, salah satu hal yang mustahil sebenarnya Dita bisa ikut ajang pageant. Oh gitu. Sebenarnya dari dulu Dita tuh udah punya mimpi menjadi seorang putri dari kecil bang. Oh iya. Cuman dulu tuh masih liatnya seorang putri kan yang pakai sas, pakai crown, yang aduh cantiknya dilihat orang rame kan gitu. Tapi semakin bertambah usia itu Dita semakin sadar menjadi seorang putri ternyata bukan cuman yang menjadi mannequin aja, menjadi lambaian tangan kayak gitu, tapi seorang putri yang memang berdedikasi, punya jiwa untuk memajukan apa yang ada di belakangnya. Misalkan pariwisata, harus benar-benar concern tentang pariwisata, karena banyak orang yang nggak tahu menjadi putri itu bukan hanya sekedar pakai selempang aja kak, tapi banyak sekali beban di belakangnya. Bagaimana cara kita memajukan suatu destinasi wisata, dikenal orang kayak gitu, bagaimana kita mempunyai ide pemikiran kayak gitu. Dan kita harus mempunyai advokasi tadi seperti yang Dita bilang. Intinya selain cantik juga harus cerdas. Gitu. Terus juga sebenarnya kalau putri-putrian itu bang, mereka dinilai salah satunya tinggi badan bang. Itu menjadi salah satu penilaian tinggi badan. Dari dulu Dita setiap ikut ajang putri ajang pageant atau apapun itu banyak banget orang yang bilang nggak mungkin. Jadi nggak mungkin lah Dita ikut, udah kurus ya gitu kan, udah hitam dekil. Ini apa yang disampaikan Dita nih bisa mematahkan orang-orang yang pernah meremehkan Dita nih pada zaman dulu nih. Dari dulu, dari SMA Dita selalu opening number, Dita Zulaika, Bangka Belitung. Tapi teman-teman selalu bilang, nggak mungkin lah, kamu tuh pendek, kamu tuh kurus, hitam segala macem. Tapi sekarang Dita membuktikan bahwa everything is possible, even the impossible. Nggak ada yang mustahil bang ya, selagi kita berusaha, emang niat kita baik untuk orang lain, dan juga nggak mengganggu aktivitas orang lain. Let's go, jalanin aja apapun impian kita. Jangan pernah takut buat bermimpi bang ya. Betul. Karena mimpi nggak ada harganya. Kita nggak perlu bayar ke siapa-siapa pun. Karena mimpi tidak ada harganya. Closing statement yang mantep banget nih saya seorang Dita. Ada lagi yang mau disampaikan Dita? Semoga masyarakat di Bangka Belitung bisa melek pageant bang. Bisa melek pageant, mereka bisa tahu bahwa ajang pageant itu bukan hanya ajang kecantikan aja, tapi kami mempunyai advokasi dan punya apa yang bisa kami bawakan untuk mempresentasikan Bangka Belitung ke nasional. Jadi semoga Dita bisa mendapatkan support dan dukungannya dari masyarakat Bubble untuk kalau misalkan ada voting bang untuk putri terfavorit atau apapun, Dita minta dukungannya, minta tolong untuk nanti di like, comment, dan share di official Instagramnya di Eljon, official Putri Pariwisata Indonesia.
Bisa diulangin mungkin teman-teman nanti. Di @putripariwisata-Indonesia. @putripariwisata-Indonesia. Nah, nanti cari aja ada perwakilan dari Bangka Belitung, di komen aja. Langsung di komen, di like, Di kalau like. perlu di share juga. Oke, mungkin itu saja Dita ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi setelah Dita mudah-mudahan dinyatakan menjadi seorang pemenang. Amin. Kalau Ya kita Allah. jadi seorang pemenang, kita speak up lagi. Oke, siap. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Dita sudah Sama-sama, Kak. menyempatkan waktunya untuk hadir di Wobabel Speak Up. Semoga apa yang Dita sampaikan, apa yang Dita bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan teman-teman di rumah juga memberikan doa dan semangat support yang besar untuk Dita maju menjadi Putri Pariwisata Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Kak Tahir ya. Sama-sama. Terima kasih Wobabel sudah mengundang Dita juga, luar biasa hari ini. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup itu saja Wobabel Speak Up pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi suatu motivasi untuk penonton di rumah. Apa yang disampaikan Dita juga menjadi motivasi untuk teman-teman yang nantinya bakal melanjutkan perjuangan Dita untuk Bangka Belitung di tahun-tahun mendatang. Setiap jalan keluar adalah jalan masuk di tempat lain. Perjalanan membuat seseorang menjadi sederhana. Anda melihat betapa kecilnya tempat yang Anda tempati. Anda akan sadar bahwa dunia ini sangat luas dan dirimu hanyalah sebuah fragmen kecil yang ada di dalamnya. Tetap semangat, jaga terus prokesnya, mudah-mudahan terjaga kesehatannya. Saya Tahar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.